Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Piatamama dari Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan video micro teaching sebagai tugas mata kuliah Komunikasi, Pedagogi, dan Edutainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Nah, karena waktunya terbatas, Ibu akan segera menjelaskan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang pluralitas masyarakat di Indonesia. Sebentar ya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, materi pada pagi hari ini yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, materi pokok dari pluralitas masyarakat di Indonesia adalah yang pertama, kita membahas tentang perbedaan agama. Kemudian yang kedua, perbedaan budaya. Kemudian yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Kemudian perbedaan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu peran dan fungsi keberagaman budaya. Nah, kompetensi dasar yang kita bahas yaitu 3.2, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Kemudian 4.2-nya menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, di sini siapa yang tahu apa sih itu pluralitas? Belum ada yang tahu ya? Ada yang tahu, Bu? Belum, Bu. Nah, jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa itu pluralitas. Nah, secara luas, pluralisme atau pluralitas ini sendiri merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Selain itu, dalam konsep pluralisme, kelompok-kelompok yang berbeda tersebut memiliki kedudukan yang sama. Pluralitas dalam keberagaman atau keanekaragaman yang ada pada masyarakat, contohnya adalah adanya keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, ras, dan lainnya. Akibat keberagaman inilah muncul sikap untuk saling menghargai, yaitu apa? Toleransi, seperti itu. Nah, peta konsep dari pluralitas ini sendiri ada perbedaan agama, ada perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, fungsi dan keberagaman budaya. Nah, ini Ibu pakai LKPD ya anak-anak, jadi materinya ini adalah di LKPD ini singkat, jadi nanti kalau ada yang tidak ada di LKPD tolong dicatat ya anak-anak. Baik, Bu. Karena ini nanti bakalan keluar di ujian akhir sekolah, jadi kalian jangan lupa untuk mencatat. Yang pertama kita akan membahas mengenai pluralitas dalam perbedaan agama. Nah, di sini siapa sih yang pernah mengamati atau melihat pemeluk agama lain sedang melakukan upacara keagamaan? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat anak-anak? Belum, Bu. Belum pernah lihat. Kayak agama Kristen, agama Katolik, itu kalian pernah lihat nggak di internet atau di sekitar tempat tinggal kalian? Tidak pernah lihat, Bu. Nah, seperti itu perbedaan agama. Kalian merasa asing apa tidak?
kalau menemukan persembahyangan agama lain di tempat tinggal kalian? Gimana, Bu? Kalian mungkin merasa asing apa tidak ketika melihat persembahyangan agama yang berbeda di tempat tinggal kalian? Iya, Bu, merasa asing karena di dalam tempat tinggal aku itu mayoritas beragama Islam. Ya, sama hal ini karena wajar karena setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan persembahyangan atau upacara keagamaan. Nah, setiap agama itu memiliki tuntunan cara persembahyangan yang berbeda. Kalian juga perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, agama di Indonesia itu ada berapa sih? Ada berapa, yuk? Agama yang ada di Ada Indonesia. Ya, coba sebutin. Siapa tadi yang jawab? Saya Bu Yesi. Iya, coba yuk Yesi. Oke, saya menyebutkan tiga aja ya Bu. Yang Iya. lainnya bisa disebutkan oleh teman saya. Iya, ayo coba. Islam, agama Kristen, agama Hindu. Ya. Sudah? Ya, yang tiga bisa disebutkan oleh itu Bu, Ayo teman coba saya, tunjuk temannya. Mbak Iis. Ya, coba Iis. Yang tiga apa? Saya Bu, Iya. ada tadi Mbak Yesi Kristen sama Hindu ya Bu. Islam, Kristen, sama Hindu. Lalu ada agama Islam, Iya. ada Buddha, Iya. sama Konghucu. Iya. Itu yang saya tahu Bu. Iya, ada Katolik juga. Kemudian, mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain agama yang kita anut? Karena apa? Karena hal ini sangat penting agar dalam diri kita ini tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Sebagai contoh, ketika umat Islam melaksanakan Idul Fitri di lapangan, umat beragama lain perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan atau persembahyangan. Tentu saja, hanya pemeluk agama Islamlah yang melaksanakan kegiatan persembahyangan tersebut. Namun demikian, pemeluk agama lain juga turut membantu menciptakan suasana agar sholat berlangsung aman dan nyaman. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghargai dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama dalam beribadah. Paham ya anak-anak sampai di sini? Oke Bu, paham. Baiklah. Ya Bu, paham. Baiklah, kita akan memasuki kegiatan belajar yang kedua, yaitu pluralitas dalam perbedaan budaya. Kalian pasti pernah kan? Pasti sering mengetahui budaya-budaya lain yang mungkin kalian merasa asing dilihat. Contohnya rumah siapa? Dek Yesi ini kan di Kecamatan Gerih. Kemudian rumahnya Dek Iis ini kan di Kendal. Ini kan pasti sekecil apapun pasti ada sedikit perbedaan budaya. Ya kan? Iya Bu. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa itu perbedaan budaya. Apa itu budaya sendiri? Jadi, menurut Kunchoro-Ningrat 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau kekal. Kemudian kultur adalah kata asing yang berasal dari bahasa Latin koler, yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan, yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Kemudian ada menurut E.B. Taylor,
Budaya itu ialah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Kemudian bagaimanakah cara melihat hasil-hasil budaya? Nah, kalian perlu memahami wujud kebudayaan itu terlebih dahulu. Agar lebih mudah memahaminya, menurut J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Nah, ini kan karena waktunya terbatas, nanti kalian scan barcode di sini ya, di LKPD ya, nanti itu akan menuju ke YouTube untuk menjelaskan lebih detailnya tentang apa itu gagasan, tindakan, dan karya itu sendiri. Ini ya barcode-nya, nanti di scan ya, dipelajari di rumah. Iya, Bu. Baiklah, Ibu akan melanjutkan lagi karena memang waktunya terbatas. Nah, yang ketiga yaitu pluralitas dalam perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia ini memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Nah, suku Jawa sendiri adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Jadi tadi yang pertama suku Jawa yang terbesar, kemudian ada suku Sunda, kemudian suku Melayu, dan suku Madura. Nah, walaupun kita ini memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dapat juga disebut sebagai miniatur Indonesia. Di Jakarta, kalian dapat menemukan berbagai macam suku bangsa Indonesia. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Apakah manusia dapat memilih terlahir sebagai suku Batak, Dayak, atau Jawa? Tentu saja tidak. Manusia terlahir karena kehendak Tuhan yang Maha Esa. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Kemudian, bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia? Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan, banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campur. Mungkin saja beberapa temanmu atau kalian sendiri, bahkan kerabatmu lahir dari suku yang berbeda. Ada di sini yang bapak ibunya lahir dari suku yang berbeda? Gak ada, Bu. Tidak ada ya? Ya mungkin teman-teman kalian atau kerabat kalian banyak yang orang tuanya itu melakukan perkawinan campur. Nah, ini juga ada barcode untuk lebih jelasnya mengenai pluralitas dalam perbedaan suku bangsa. Ini nanti di-scan juga ya, dipelajari. Iya, Bu. Baiklah, kemudian kegiatan belajar 4 yaitu topiknya mengenai pluralitas dalam perbedaan pekerjaan. Pasti orang tua kalian ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, seperti itu. Nah, coba orang tuanya Mbak Yesi ini pekerjaannya apa? Dagang, Bu. Ya, kalau orang tuanya Mbak Iis, ini pekerjaannya apa? Ternak, Bu. Nah, sudah berbeda kan?
walaupun kita hidup di pedesaan itu pekerjaannya itu juga pasti sudah berbeda, karena kita tidak melulu tentang bertani, tidak melulu tentang berdagang, pasti juga banyak perbedaan-perbedaan dalam pekerjaan. Nah, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dilaksanakan dan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, guru, kemudian TNI, polisi. Nah, itu merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Nah, pada jenis pekerjaan formal ini, individu ini terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat tergantung pada hasil dagangan tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh jadwal pemerintah, seperti itu. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Termasuk guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijit sama-sama pekerjaannya mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijit dan polisi dapat mengalami kelaparan dan seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga kita semua saling membutuhkan. Jangan lupa di scan barcode-nya, kalian pahami langsung di YouTube-nya agar lebih jelas. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai peran dan fungsi keberagaman budaya. Yang pertama yaitu tarian daerah. Di daerah kalian pasti ada tarian daerah asli dari tempat kalian, kan ada? Coba Mbak Yesi ini berasal dari kabupaten mana? Dari Ngawi, Bu. Ada tarian daerahnya Ngawi? Nggih, Bu. Ngawi Selatan. Iya, ada di Ngawi itu ada tarian daerah. Saya pernah melihat artikel itu, Ngawi itu tari orek-orek ya kalau nggak salah. Iya, ada, ya. Ya seperti itu ya tarian daerah dari Ngawi. Yang pertama tarian daerah. Tarian daerah Indonesia merupakan ekspresi jiwa seniman masa dulu. Tarian Indonesia tidak lepas dari pesan-pesan dan nilai moral keagamaan sebagai ciri khas bangsa. Tari biasanya memiliki makna dan simbol tertentu. Ada tarian untuk menyambut tamu, contohnya tari saman dan tari pendet. Kemudian yang kedua yaitu rumah adat. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas masyarakat suatu daerah. Contoh, rumah joglo memiliki ciri berupa 4 tiang penyangga dan tumpang sari yang merupakan susunan terbaik yang disangga saka guru. Yang ketiga yaitu pakaian adat. Pakaian adat tradisional adalah salah satu kekayaan budaya yang mendapat perhatian karena keindahannya. Pakaian adat biasanya dilengkapi senjata tradisional sehingga makin indah. Yang keempat yaitu lagu. Lagu merupakan salah satu bentuk ungkapan perasaan manusia. Lagu lagu-lagu daerah terutama yang bercirikan kedaerahan biasanya menggunakan bahasa daerah dan diiringi dengan alat musik daerah juga. Kemudian fungsi dan peran keragaman budaya dalam pembangunan. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik
bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, saling melengkapi hasil budaya. Yang keempat, yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Kemudian, fungsi dan peran keragaman agama dalam pembangunan nasional antara lain yang pertama pendidikan. Agama mengajarkan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan dunia akhirat. Yang kedua, agama sebagai penyelamat, yaitu agama sebagai petunjuk manusia untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Yang ketiga, kontrol sosial. Agama berfungsi mengatur peranata hubungan sosial yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan lain-lain. Seperti itu. Nah, materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Nah, di sini kan banyak soal-soal kan ini, ayo berlatih 1, ayo berlatih 2, nanti semuanya dikerjakan ya anak-anak di rumah. Minggu depan minggu depan dikumpulkan, ibu akan teliti. Jangan lupa dikerjakan semua ya anak-anak ini, karena ini sebenarnya mudah-mudah kok soalnya. Ya Bu. Baik Bu. Buat PR kan Bu? Iya, buat PR. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari kalian? Saya Bu mau bertanya. Iya, gimana? Ya, coba. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang pluralitas ya. Nah, Iya. ada agama, ada budaya, ada suku. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah keragaman ras, suku, bangsa hingga bahasa masih menjadi kekuatan bangsa Indonesia ya Bu? Iya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi yang bertanya? Mbak Yesi ya namanya? Iya, itu sih Bu. Nah, tentu saja ya Mbak Yesi, karena apa? Keragaman ras, suku bangsa hingga bahasa adalah salah satu jati diri dari bangsa Indonesia itu sendiri yang kaya akan keanekaragamannya. Nah, saya sebagai guru dan kalian sebagai siswa, kita sebagai generasi milenial harus dapat berperan sebagai apa? Sebagai agen perdamaian, sebagai agen pemersatu bangsa, sebagai penebar cinta kasih, dan sebagai visi misi mewujudkan Indonesia yang bebas dari kebencian sara dan bisa menghargai sesama. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Tadi Bu Guru itu bilang generasi milenial. Nah, itu apa Bu? Nah, selama ini saya belum tahu. Nah, generasi milenial itu seperti kita ini ya. Sebentar. Nge-lag. Mohon maaf, mic saya nge-lag. Nah, sudah terdengar suara Ibu? Sudah. Nah, generasi milenial ini seperti kita ini. Sebenarnya kita ini adalah generasi Z loh. Sebenarnya sudah memasuki generasi Z. Cuman karena Ibu ini lahirnya itu sekitar tahun 2000-an ya, sekitar tahun 90-an. Jadi Ibu ini termasuk generasi milenial. Milenial sendiri adalah kelompok demografi setelah generasi X. Jadi sebelum generasi X ini ada sebelum generasi milenial ini ada generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Dari para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahirannya. Kemudian apa sih ya yang dimaksud dengan generasi milenial itu sendiri? Milenial juga dikenal sebagai generasi Y atau generasi Langgas. Adalah kelompok demografi setelah generasi X. Seperti itu. Terus kita sebagai generasi, apa sih bedanya generasi Z dengan generasi milenial? Secara umum generasi Y atau generasi milenial adalah orang yang lahir pada tahun 1980 sampai 1995. Jadi generasi milenial itu rata-rata
lahirnya 1980 sampai 1995. Sedangkan generasi Z itu lahir pada tahun 1996 sampai 2015. Kalian lahir tahun berapa? Kalau kalian lahir tahun 2000-an berarti kalian termasuk generasi Z, seperti itu. Oh, baik Bu, sangat jelas sekali. Terima kasih. Ya, baik. Karena waktunya sudah habis, Ibu akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah bergabung di ruang Meet. Semoga kalian sehat selalu ya, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu menerapkan 3M ya di luar rumah maupun di dalam rumah. Baik Bu. Baik, Ibu M. Baiklah, Ibu akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih.